Qatar Islamic Bank dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil alih Inter Milan dari Suning Group setelah gagal mengakuisisi Manchester United. Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir Suning menyimpan gagasan penjualan Inter, dan berusaha mencari investor minoritas agar tetap memegang kendali atas klub. Melansir dari Il Giornale via Football Italia, Qatar Islamic Bank telah muncul sebagai calon pembeli Inter yang tertarik untuk mengambil alih raksasa Italia tersebut. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani selaku Presiden Bank Qatar telah mengajukan tawaran sebesar 6 miliar dolar Amerika untuk mengakuisisi Setan Merah pada bulan Oktober. Namun, tawaran tersebut masih belum memuaskan keluarga Glazer. Pada akhirnya Sheikh Jassim mundur dari usaha membeli MU karena merasa angka yang diminta keluarga Glazer tidak realistis. Kini Sheikh Jassim dilaporkan beralih ke Inter Milan, meskipun Presiden Steven Zhang secara konsisten menegaskan kembali penolakannya untuk menjual klub. Namun, masalah bisa berubah seiring batas waktu pelunasan utang ke Oaktree Capital. Inter Milan sedang berada di tengah krisis cedera parah dengan absennya Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij. Menurut Gazzetta dello Sport, kehilangan kedua pemain Belanda tersebut tidak terlalu menjadi masalah jika dilihat dari jumlah pemain yang tidak tersedia. Nerazzurri memiliki skuad yang cukup dalam sehingga mereka pasti bisa menghadapi beberapa pemain yang absen karena cedera. Akan tetapi, masalahnya adalah banyaknya cedera yang menumpuk di satu area tertentu di lapangan. Seperti diketahui, Benjamin Pavard sudah absen karena cedera dan tidak akan kembali sebelum pertandingan melawan Lazio akhir bulan ini. Artinya, dalam sebulan terakhir Matteo Darmian telah menjadi opsi pilihan pertama di sisi kanan formasi 3 bek saat Pavard absen. Namun saat ini Dumfries dan de Vrij juga akan melewatkan 3 pertandingan Inter yang membuat segalanya menjadi rumit bagi Inter. Dengan demikian, Darmian bukan hanya sekedar menjadi pelapis Pavard di formasi 3 bek, namun juga bisa menggantikan Dumfries di posisi bek sayap kanan, mengingat Juan Cuadrado belum fit 100%. Meskipun Cuadrado tidak mengalami cedera parah, tetapi dirinya masih diragukan untuk bermain 90 menit penuh. Selain itu, Inter juga kehilangan de Vrij yang juga bisa bermain di sisi kanan pertahanan. Dengan demikian, kemungkinan besar Jan Bisek yang akan mendapat menit bermain lebih banyak dalam beberapa minggu ke depan. Inter akan berharap Bisek bisa menunjukkan kedewasaan nyata dalam penampilannya mendatang. Nerazzurri saat ini hanya memiliki Bisek, Darmian dan Cuadrado untuk mengisi posisi bek tengah kanan dan bek sayap kanan dalam beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu, Inter berharap Darmian bisa tetap bugar hingga pulihnya Benjamin Pavard, mengingat bek asal Italia tersebut sejatinya memiliki peran yang fleksibel. Kemudian Bisek dan Cuadrado bisa membuktikan nilainya dalam pertandingan mendatang. Inter Milan kemungkinan besar akan memaksa salah satu dari Carlos Augusto atau Davide Fratesi untuk menggantikan posisi Denzel Dumfries pada laga berikutnya. Menurut Sky Sport Italia, saat ini Dumfries sedang mengalami cedera pada fleksor paha dan kemungkinan akan absen sekitar 3 minggu. Itu berarti Inter harus menghadapi beberapa pertandingan tanpa kehadiran Dumfries. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan siapa yang bisa menjadi starter menggantikan bek asal Belanda tersebut, mengingat Cuadrado masih diragukan untuk bermain selama 90 menit. Sementara itu, Darmian juga bisa bermain sebagai bek sayap kanan. Namun masalah besarnya adalah Darmian juga dibutuhkan di formasi 3 bek untuk mengisi peran Benjamin Pavard yang belum pulih dari cedera. Terlebih lagi, Inter tidak ingin memaksa pemain kuat seperti Darmian untuk memainkan terlalu banyak pertandingan tanpa istirahat. Laporan mencatat, pelatih Simone Inzaghi mungkin akan beralih ke beberapa solusi yang lebih tidak lazim seperti menurunkan Carlos Augusto di sayap kanan. Namun mengingat Alessandro Bastoni juga masih belum sepenuhnya pulih, maka Augusto lebih dibutuhkan untuk mengisi peran di sisi kiri. Sedangkan pemain lain di skuad Inter yang tentunya punya banyak energi adalah Davide Fratesi. Hal ini memungkinkan pemain berusia 24 tahun itu untuk mengisi posisi di sayap kanan meskipun tidak ada keraguan bahwa area pusat adalah tempat yang paling nyaman bagi sang pemain.
Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni akan mulai dari bangku cadangan dalam pertandingan hari Sabtu melawan Udinese. Menurut Gazzetta dello Sport, Bastoni kini sudah pulih dari cedera dan akan masuk skuad Inter untuk laga akhir pekan ini. Kembalinya pemain berusia 24 tahun itu dapat meringankan krisis cedera Inter di lini pertahanan. Dengan ketersediaan Bastoni, maka pelatih Simone Inzaghi dapat menurunkan formasi 3 bek yang tidak terlalu darurat dibandingkan dengan yang digunakan pada sebagian besar pertandingan melawan Napoli. Namun Bastoni tidak akan langsung kembali ke starting 11, mengingat pemain asal Italia itu masih membutuhkan sedikit waktu untuk mendapatkan kembali kebugarannya. Oleh karena itu, Bastoni akan memulai laga dari bangku cadangan saat melawan Udinese pada Sabtu nanti. Kemudian, laporan memperkirakan bahwa Bastoni harus kembali ke starting line-up Inter dalam menghadapi Real Sociedad di Liga Champions minggu depan. Inter Milan sedang berada di ambang perpanjangan kontrak kapten mereka Lautaro Martinez. Menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa gaji pemain Argentina itu akan meningkat menjadi 7 juta euro bersih per musim. Saat ini, kontrak Lautaro dengan Inter akan habis pada akhir Juni 2026. Tidak ada rasa panik bagi Inter untuk memperpanjang masa bakti sang kapten, di mana El Toro juga telah berulang kali menyatakan bahwa dirinya ingin bertahan di klub dalam waktu yang lama. Namun secara keseluruhan Inter ingin mewujudkannya dengan sesegera mungkin. Laporan mencatat, pembicaraan antara Inter dan agen sang pemain sudah sangat jauh dengan tidak adanya hambatan dalam negosiasi. Oleh karena itu, El Toro akan segera menandatangani kontrak baru dan Inter bisa meresmikannya pada minggu pertama bulan Januari. Sang kapten tentu saja akan menerima kenaikan gaji hingga sekitar 7 juta euro bersih per musim pada kontrak barunya hingga akhir Juni 2028. Asosiasi Wasit Italia telah memberikan dukungan penuh kepada wasit Davide Massa meski ada beberapa keputusan kontroversial dalam laga antara Napoli dan Inter. Menurut Il Mattino yang berbasis di Naples melalui FC Internews, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis telah melaporkan sang wasit terkait beberapa keputusan yang tidak adil dalam laga tersebut. Sang presiden merasa bahwa wasit telah melewatkan pelanggaran yang dilakukan pemain Inter. Terlebih lagi, hal itu merupakan titik balik penting bagi Juventus selaku rival langsung Inter dalam perburuan gelar, yang merasa kecewa karena keputusan ini menguntungkan pasukan Simone Inzaghi sebagai pemuncak klasemen. Namun Asosiasi Wasit Italia berupaya menghentikan kontroversi tersebut sejak dini, dengan memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Davide Massa. Dua keputusan yang ditekankan Partenope adalah insiden menjelang gol pertama Inter antara Lautaro dan Lobotka, serta insiden Acerbi dengan Osimhen. Akan tetapi, asosiasi menilai bahwa tantangan yang dilakukan El Toro tidak banyak, dan juga Lobotka telah kehilangan penguasaan bola, bahkan Lobotka yang telah menghalangi lari El Toro. Di samping itu, insiden tersebut bahkan jauh sebelum terjadinya gol pertama Inter. Kemudian asosiasi juga menilai bahwa insiden Acerbi dengan Osimhen merupakan sebuah gesekan ringan, layaknya kontak fisik biasa antar pemain di lapangan. Asosiasi berpendapat, wasit Davide Massa telah mengambil keputusan yang tepat dengan tidak menunjuk titik putih. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni meyakini bahwa saat ini Nerazzurri telah mencapai titik yang lebih kuat dari sebelumnya di bawah asuhan Simone Inzaghi. Seperti diketahui, sang pelatih telah membawa Inter meraih trofi kompetisi piala domestik dalam 2 musim beruntun, serta melaju hingga babak final Liga Champions musim lalu. Namun di sisi lain, ada kegagalan Inter meraih gelar Serie A di bawah asuhan Inzaghi. Oleh karena itu, banyak pertanyaan yang muncul terkait proyek Inzaghi untuk Liga Serie A. Namun sejauh musim ini, Inter sedang dalam performa terbaiknya di Liga, sehingga ini bisa menjadi tahun di mana sang pelatih menjawab kritik mereka dengan gelar Liga. Kemudian di Liga Champions, Inter mencapai babak sistem gugur untuk ketiga kalinya berturut-turut, di mana kepercayaan diri akan lebih tinggi dari sebelumnya. Bastoni pun merasa bahwa ini adalah Inter terkuat yang pernah ada di bawah Inzaghi. Kami telah memperoleh kesadaran akan kemampuan kami.
Ungkap Bastoni saat berbicara dalam acara Grand Gala del Calcio, seperti dilansir Sky Sport Italia. Kami telah bersama sebagai sebuah grup selama beberapa tahun dan itu memberi kami bantuan lebih lanjut. Final di Istanbul telah memberi kami lebih banyak dorongan, dengan sekarang kami berada dalam performa terbaik, dan kami ingin terus melaju ke arah ini. Tetapi pada saat yang sama, kami tidak boleh lengah. Jika tidak, maka seperti yang kita lihat saat melawan Sassuolo dan Bologna. Kami mungkin sedikit skeptis di musim panas kemarin dikarenakan kami tidak tahu siapa yang akan tiba, mengingat banyaknya gejolak di bursa transfer. Tetapi para pemain baru telah beradaptasi dengan sempurna, dan kami senang dengan tambahan pemain saat ini. Kami adalah grup yang sangat bersatu, karena itulah rahasia untuk tampil dengan baik. Saya merasa bahwa Inter sekarang telah berada di titik terkuat seperti yang kita lihat langsung di lapangan. Pungkas Bastoni. Kiper Inter Milan, Yann Sommer telah berhasil menjadi tembok bagi Nerazzurri setelah debut musim panas yang goyah. Menurut FC Internews, yang menyoroti pertumbuhan mengesankan kiper berusia 34 tahun itu sejak bergabung dengan Nerazzurri. Seperti diketahui, Sommer telah membuktikan kualitas dan penampilan luar biasa selama bertahun-tahun di Munchen dan juga timnas Swiss. Namun sang kiper sama sekali tidak seperti itu pada penampilan pertamanya dalam seragam Inter. Nerazzurri pertama kali melihat penampilan buruk Sommer saat pertandingan persahabatan melawan RB Salzburg di pramusim. Sebagian besar fans Inter tidak terlalu senang dengan penampilan pria yang menggantikan Andre Onana yang terlihat agak rawan kesalahan dan goyah. Akan tetapi yang membuat Nerazzurri puas adalah penampilan Sommer sejak saat itu. Pemain internasional Swiss tersebut telah menjadi salah satu pemain Inter yang tampil brilian sepanjang musim ini. Penyelamatan luar biasa yang dilakukan Sommer berperan besar dalam membawa Inter memuncaki klasemen setelah 14 pertandingan. Kemudian Sommer sekali lagi menunjukkannya saat melibas Napoli pada akhir pekan lalu. Sommer membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi tembok terakhir di saat pertahanan Inter tampak lengah. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella akhirnya mulai terlihat seperti dirinya sendiri setelah awal musim yang cukup lemah untuk Nerazzurri. Menurut FC Internews, sang gelandang sejauh ini telah menunjukkan performa yang bagus secara konsisten. Jika ada satu aspek yang mengecewakan dalam beberapa laga pertama Inter, maka itu adalah performa Barella. Hal tersebut memang bukan menjadi masalah besar bagi klub, mengingat penampilan Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Çalhanoğlu di awal musim telah memastikan Inter masih bisa tampil meyakinkan di pertarungan lini tengah. Namun pertanyaan yang mengganggu adalah apakah tim dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan Barella kembali ke performa terbaiknya. Pada Minggu malam, Inter dan Barella muncul untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pemain berusia 26 tahun itulah yang terbukti menjadi bintang Nerazzurri dalam kemenangan telak atas Napoli. Barella mencetak gol pertamanya musim ini dan gol kedua Inter di laga tersebut. Sang gelandang menari-nari menembus pertahanan Napoli sebelum dengan tenang melewati Alex Meret untuk mencetak gol solo yang tentunya merupakan salah satu gol terbaiknya. Laporan mencatat, Barella juga telah membangun momen terbaiknya dengan serangkaian penampilan bersama timnas Italia baru-baru ini saat jeda internasional. Kemudian, gelandang Azzurri itu melanjutkan performanya setelah jeda dengan memainkan peran kunci dalam gol penyeimbang kedudukan ketika Inter melawan Juventus. Performa Barella saat ini telah mencapai puncaknya, dengan golnya ke gawang Napoli yang menjadi simbol momentum yang ia temukan. Kini Inter pun berharap Barella terus mempertahankan performanya yang cemerlang tersebut.